Assalamualaikum, apa kabar semua? Bayangin ya, kawan tuh udah bikin video dengan penuh harapan ya. Udah upload, udah kasih judul menarik ya, dan mulai nonton videonya sendiri ya. Sambil disetel bareng video dari channel besar yang setema ya. Jadi harapannya itu supaya video kawan-kawan itu ikut nongol di sebelahnya. Dan masuk rekomendasi gitu ya. Dan juga dapat limpahan penonton. Tapi yang terjadi malah nggak ada perubahan signifikan ya. Video tetap sepi ya, malah bikin frustasi aja gitu ya. Trik seperti ini tuh sering disebut sebagai oplos rekomendasi ya. Dan ini makin marak di kalangan kreator baru. Niatnya sih cerdas ya, mengaitkan video sendiri ke konten-konten populer gitu ya. Tapi sayangnya algoritma YouTube itu jauh lebih pintar daripada itu. Nonton video sendiri sambil diputar bersamaan dengan channel besar yang lain ya. Berharap akan nyangkut rekomendasinya ya. Ini bukan strategi itu kawan-kawan ya. Justru malah buang waktu saja. Kawan perlu tahu ya satu hal penting, YouTube itu memang menghargai sinyal interaksi ya, termasuk siapa yang menonton ya, berapa lama ditonton, dan dari mana penonton itu datang. Tapi kalau yang nonton videonya tuh cuma kawan sendiri, lalu disambungkan dengan video yang view-nya tuh jutaan, sistem itu bakal jadi bingung ya. Dan lebih parahnya lagi, bisa-bisa video kawan tuh dianggap tidak layak tayang karena sinyalnya tuh tidak konsisten. Itu kayak pemandu jalan buat penontonnya. Dia tuh pengen kasih rekomendasi yang paling cocok berdasarkan minat, interaksi, dan pengalaman penggunanya. Jadi kalau kawan-kawan tuh maksa trik dengan upload nonton sendiri ya, bareng video besar gitu, itu bukan sinyal yang alami kawan-kawan ya. Algoritma itu bisa mendeteksi pola aneh, dan ketika itu terjadi ya, bukan view yang naik ya, tapi malah impresi video yang diturunkan. Ya percaya deh kawan-kawan ya, semua trik oplosan yang kelihatannya itu mudah, itu punya efek sampingnya. Kalau ngandelin cara-cara sendiri ya, capek muter video terus-menerus ya, buang-buang waktu, buang-buang kuota juga ya, tapi hasilnya tuh pasti nihil kawan-kawan. Dan yang paling menyakitkan itu ya, konten yang dibuat dengan semangat dan tenaga, jadi nggak pernah sampai ke penonton yang tepat. Yang perlu dipahami itu ya, bukan soal bagaimana cara mendorong video masuk ke algoritma, tapi bagaimana membuat konten yang memang layak direkomendasikan oleh YouTube ya. Itu dua hal yang sangat berbeda kawan-kawan ya. Nah, video yang bagus yang disukai oleh penonton asli itu akan tumbuh secara alami, dan video yang cuma dipaksa lewat trik-trik oplosan pasti akan berhenti di tengah jalan. Pernah dengar nggak sih istilah klik awal tidak menentukan ya nasib akhir? Nah, ini berlaku banget di YouTube kawan-kawan ya. Video bisa saja dapat klik dan trik semacam ini kawan-kawan. Tapi kalau isi kontennya itu tidak kuat ya, penonton bakal cepat keluar dari konten kita. Itu artinya ya, watch time tuh pasti akan jelek ya. Dan YouTube akan berhenti untuk menyebarkan video tersebut. Karena ya buat apa ya promosi video yang nggak bisa bikin penonton tuh betah untuk menontonnya. Jadi percuma kawan-kawan ya mutar video sendiri, nyambungin ke channel besar, kalau isi videonya tuh asal-asalan ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah kekuatan dari isi video itu sendiri. Apakah video itu memberikan manfaat, apakah menyenangkan saat ditonton ya, apakah memberi kesan yang baik untuk penonton kembali ya. Semua itu jauh lebih penting daripada sekedar cari cara manipulatif. Kawan yang masih bertahan di dunia konten ya, harus mulai berpikir sebagai kreator sejati. Kreator itu bukan cuma tukang upload aja ya. Kreator itu adalah penyampai pesan gitu ya. Dan pesan yang kuat hanya bisa disampaikan ya, tersampaikan kalau isinya tuh ya jujur, tulus, dan dikemas dengan niat yang baik. Kalau kawan-kawan tuh fokusnya hanya pada cara instan ya, maka channel akan kehilangan jati diri. Channel yang dibangun di atas fondasi trik akan pasti akan cepat goyah ya. Tapi channel yang dibangun dengan proses dan niat yang baik ya, itu akan bertahan meskipun awalnya tuh lambat. Banyak kreator besar yang dulunya tuh cuma dapat puluhan view aja ya, tapi mereka tuh nggak pernah tergoda pakai trik upload video. Mereka tuh fokus pada konten ya, terus belajar dan pelan-pelan tuh membangun audiensnya sendiri ya, audiens yang loyal untuk channel mereka. Banyak juga yang bilang ya, tapi yang penting kan view naik dulu ya, baru orang mau nonton gitu ya. Sayangnya itu cuma mitos aja.
ya. Yang benar adalah view naik karena kontennya itu memang layak ditonton ya. View yang datang dari cara manipulatif itu pasti kosong ya. Tidak ada interaksi, tidak ada komentar organik ya, tidak ada penonton yang setia, dan tanpa itu semua ya, channel pasti tidak akan berkembang. Kalau memang pengen sukses di YouTube, ya, kawan-kawan tuh harus rela melalui sebuah proses. Harus berani bikin konten yang jujur ya, dan mau bersabar menunggu respon dari penonton yang asli. Kadang butuh waktu berminggu-minggu ya, bahkan mungkin berbulan-bulan. Tapi percayalah kawan-kawan ya, kalau isi videonya itu bagus, penonton akan datang dengan sendirinya. Kawan-kawan juga harus sadar ya bahwa YouTube itu bukan tempat untuk cari jalan pintas. Ya, platform ini dibangun untuk orang-orang yang ingin berkarya ya, yang ingin berbagi ya, yang ingin menghibur ataupun yang ingin menginspirasi. Jadi kalau niat awalnya tuh udah salah ya, bagaimana bisa dapat hasil yang benar gitu ya. Yang perlu dilakukan sekarang adalah refleksi kawan-kawan. Coba tonton lagi video yang udah pernah diunggah ya. Lihat bagian mana yang bisa ditingkatkan. Mungkin kualitas suara yang belum jelas ya, mungkin penyampaian terlalu cepat, ataupun mungkin ide kontennya yang belum matang. Semua itu bisa diperbaiki ya. Dan itulah yang akan membawa perubahan nyata di channel kita. Daripada menghabiskan waktu nonton video sendiri dengan harapan bisa nyangkut rekomendasi ya, lebih baik habiskan waktu untuk belajar ngedit lebih baik ya. Pelajari bikin judul yang menarik tapi tidak menipu, latihan bicara di depan kamera dengan percaya diri ya. Semua itu lebih berharga dan lebih berdampak ya daripada sekedar pakai trik oplosan. Kapan juga bisa mulai membangun komunitas kecil ya. Ajak teman-teman untuk nonton dan kasih feedback ya. Bangun relasi dengan kreator lain, saling dukung dan kolaborasi ya. Itu jauh lebih sehat dan memberikan semangat dibandingkan mencoba curang dengan sistem. Jangan malu kalau views-nya tuh masih kecil ya. Setiap kreator besar tuh pernah berada di titik itu. Mereka juga pernah punya video yang hanya ditonton hanya puluhan orang saja. Tapi mereka tuh terus melangkah, terus memperbaiki diri dan terus berkarya tanpa perlu main curang seperti upload video. Kawan juga harus belajar menerima kenyataan ya bahwa tidak semua video itu bisa viral. Tapi bukan berarti video itu gagal ya. Karena yang penting bukan viralnya, tapi manfaat dan dampaknya. Ada video sederhana yang ternyata bisa mengubah hidup penonton. Dan itu nilainya tuh lebih dari sekedar angka views ya. Ingat ya kawan-kawan, algoritma YouTube itu mungkin rumit ya, tapi tujuannya tuh tetap satu ya, memberikan pengalaman terbaik bagi penontonnya. Jadi kalau ingin videonya itu disebarkan, berikan pengalaman terbaik itu lewat isi konten ya, bukan lewat manipulasi, bukan lewat trik-trik uploadan video yang semu gitu ya. Jadi tanamkan dalam diri kawan-kawan ya bahwa proses itu bagian dari perjalanan. Jangan bandingkan perjalanan sendiri dengan kreator lain ya. Fokus pada pertumbuhan pribadi ya, bangga dengan karya sendiri dan teruslah belajar dari kesalahan. Jadi intinya ya, trik upload video dengan nonton video sendiri lalu dikaitkan dengan channel besar itu bukanlah jalan keluar ya. Itu cuma ilusi yang terlihat tuh meyakinkan, tapi hasilnya tuh pasti semu kawan-kawan. Yang lebih penting ya adalah perbaiki isi konten, terus belajar, dan teruslah bersabar. Nonton akan datang sendiri saat konten kawan-kawan itu benar-benar layak untuk ditonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.